Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fatul Mujadid akan menjelaskan kepekaan saya sendiri. Dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran memiliki dampak negatif yang cukup besar. Di antaranya adalah terhadap kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan banyak menyumbang pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia seperti bakteri dan cacing, dapat mendorong terjadinya polutan udara sehingga mengakibatkan seseorang menjadi dan terjadi infeksi. Udara yang tercemar oleh partikel atau gas dapat menyebabkan kelainan pada tubuh manusia, seperti gangguan fungsi fisiologis paru, saraf, dan transport oksigen oleh hemoglobin. Kemampuan sensorik, penimbunan bahan berbahaya dalam tubuh, dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau bau. Selain udara, pencemaran air adalah kandungan berbahaya dalam air seperti kadmium, merkuri, kobalt, dan lain sebagainya. Berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal, tulang, mempengaruhi otot polos dan pembuluh darah, timbul sakit kepala, sukar menelan, penglihatan menjadi kabur dan daya dengar menurun, mulut terasa tersumbat oleh logam, tekanan darah menjadi tinggi, pergelangan kaki membengkak. Beberapa ahli mengemukakan bahwa penurunan kualitas tanah telah memberikan dampak nyata pada kesehatan, seperti dampak dari kekurangan unsur-unsur hara mikro yang terkandung dalam bahan makanan terhadap kesehatan manusia. Salah satu contohnya adalah selenium yang memiliki sifat toksis pada dosis tinggi tapi sangat dibutuhkan dalam konsentrasi mikro. Kekurangan unsur mikro ini memberikan efek merugikan bagi manusia dan hewan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia tergantung pada jenis polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya untuk anak-anak karena bisa menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Terhadap beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Terhadap produktivitas makhluk hidup lain, pencemaran lingkungan baik berupa air, tanah, udara juga memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup lain, seperti mengganggu proses fotosintesis karena sinar matahari terhambat masuk dan menghambat pertukaran karbon dioksida (CO2) dengan atmosfer. Efek lain terhadap kehidupan hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar, dapat terjadi karena adanya proses bioakumulasi dan keracunan bahan berbahaya. Pencemaran air memiliki dampak terhadap makhluk hidup lain seperti menyebabkan kerusakan sel tumbuhan dan bersifat racun, perubahan morfologi pigmen, dan kerusakan fisiologi sel tumbuhan. DDT menghambat proses pengampuran dinding telur sehingga kulitnya tipis dan tidak dapat menetas dan menyebabkan racun bagi hewan ternak. Pengendalian pencemaran udara adalah berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara, seperti filter udara, yaitu untuk menyaring partikel yang ikut keluar pada cerobong agar tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih saja yang keluar dari cerobong. Elektrostatik, yaitu alat yang dapat digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam jumlah relatif besar secara cepat dan udara yang keluar sudah relatif bersih.
Pengotor udaranya adalah aerosol atau uap air menggunakan arus searah dengan tegangan 25 sampai 100 kV berupa tabung silinder dengan dinding bermuatan positif, sedangkan di tengah ada sebuah kawat sebagai pusat silinder sejajar dengan dinding tabung bermuatan negatif. Program penghijauan tumbuh-tumbuhan akan menyerap hasil pencemaran udara berupa karbon dioksida CO2 dan melepaskan oksigen sehingga mengurangi jumlah polutan di udara. Pengendalian pencemaran air. Beberapa cara untuk melakukan pengendalian penurunan diantaranya yaitu melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang langsung agar bahan kimia tidak ikut larut dengan air, tidak menggunakan cairan yang mengandung bahan kimia secara berlebihan seperti pengharum pakaian dan lain sebagainya, menggunakan alat untuk menyaring air sebelum dibuang ke aliran air untuk industri rumah tangga.